Prasangka, menghadapi masalah seperti ini, timbul sepercik emosi dalam hati Bagas. Usahanya selama 6 tahun ini akhirnya terkalahkan oleh kenyataan. Di detik sebelumnya mereka mengatakan kalau dia tak pantas untuk mereka, tetapi di detik terakhir saat mereka melihat uang 10 miliar di tangannya, dengan sekejap mereka malah balik ingin kembali padanya. Bagas merasa ini sangat lucu. Hanya dalam sekejap, dia bisa melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari keluarga ini. Bagas menatap Farah dengan tatapan yang biasa saja. Lalu dia berkata, kita sudah putus, kembalikan ponsel itu padaku. Selanjutnya kita semua berjalan di jalannya masing-masing saja. Raut wajah Farah pun berubah. Mengira seolah dia akan mencubit Bagas sampai mati. Dan berpikir selama dia masih bisa mengaitkan jarinya, dia pasti akan bisa menarik Bagas ke sisinya lagi. Mendengar ucapan itu, Farah langsung berkata, kamu ternyata memang tak serius mencintaiku. Bagas tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju ke depan, dan segera merebut ponselnya. Lalu dia menghela napasnya sambil berkata, kamu bilang aku tak mencintaimu. Selama 6 tahun ini aku sangat setia denganmu. Kamu bilang ingin rumah dengan atas namamu, aku setuju. Lalu kamu menginginkan uang 2 miliar, hanya demi ingin membelikan adikmu itu rumah, aku memang tak sanggup untuk itu. Di kondisi yang seperti ini, kalian bahkan sama sekali tak memberiku keringanan sedikit saja. Aku benar-benar tak bisa memberikan uang itu. Tetapi sekarang kamu sudah punya uang, ujar Farah. Bagas, ayo kita menikah dengan baik-baik. Bagas pun hanya bisa tersenyum, dan air mata pun seketika jatuh dari matanya. Dia menatap Farah dan dengan nada datar berkata, barusan saja, hatiku merasa kecewa, benar-benar kecewa. Ternyata kamu ingin menikah bukan karena aku, tetapi kamu ingin menikah hanya karena uang. Bagas pun membalikkan badannya. Farah masih ingin membalas perkataan Bagas, namun Damar pun mengangkat alisnya dan berkata, sudahlah, kalian pergi saja. Sekarang justru kamulah yang tak pantas dengan saudaraku ini. Raut wajah ayah Farah pun ikut berubah. Damar pun segera merangkul bahu Bagas dan berkata, sudah tak usah peduli dengan orang seperti mereka, kita pergi saja. Lalu dia pun segera menarik tangan Bagas dan berjalan menuju pintu gerbang. Mereka berdua pun pergi berjalan tak tahu arah. Lalu Bagas pun menghela napasnya dan berkata, Damar, terima kasih ya untuk barusan. Tetapi sekarang aku jadi mengerti. Setelah melewati kejadian itu, sekarang perasaanku jauh lebih baik. Damar menepuk-nepuk bahu Bagas dan berkata, jangan mau diperdaya oleh wanita. Selama kamu masih bisa dengan sadar mengontrol dirimu sendiri saja itu sudah bagus. Ya, Bagas pun menyeka sisa air matanya. Bisa dilihat bahwa Bagas sudah banyak berkorban dalam hubungannya itu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, kamu kasih tahu aku nomor rekeningmu, aku akan kembalikan lagi uangmu barusan. Damar dengan tersenyum berkata, kamu ini ngomong apa? Kamu pikir barusan itu cuma bercanda? Aku memang serius, besok aku akan membawamu bekerja. Kamu, beneran punya perusahaan? Tanya Bagas keheranan. Damar menganggukkan kepalanya. Untuk apa aku menipumu? Lagi pula apa yang aku ceritakan padamu barusan juga memang benar adanya. Sebenarnya aku selama bertahun-tahun tidak mendekam dalam penjara. Bagas nampak curiga. Dalam hatinya timbul perasaan yang bergejolak. Damar mengerti dia perlu waktu untuk bisa mencerna segala kesulitan ini. Bagi orang biasa, tiba-tiba mempunyai uang 10 miliar ibarat mungkin sudah bisa membeli roti isi sebesar dunia. Damar pun terkekeh dan menatap Bagas, sudah jangan terlalu dipikirkan, sini aku kasih nomor WhatsAppku. Lalu nanti coba telepon aku untuk tes kontak, aku sekarang ada sedikit urusan, jadi tak bisa temani kamu lagi. Aku besok akan mengontakmu ya. Iya, siap, ucap Bagas memberikan ponselnya. Setelah Damar mengetik nomor WhatsApp-nya, dia tersenyum sambil menatap Bagas, lalu berbalik dan kembali berjalan pulang. Dia sengaja memberikan Bagas waktu untuk menenangkan diri. Lalu setelah kembali, dia segera berjalan menuju ke rumah tantenya itu. Setelah dia sampai depan pintu rumah tantenya, ayahnya sepertinya sengaja membiarkannya masuk dengan membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Jelas sekali terlihat banyak orang dalam rumah tantenya dan terdengar suara orang yang cukup ramai. Hei, Rudy, sebenarnya aku tak bermaksud apapun, tetapi mengingat kasus kejahatan Damar itu, sebenarnya aku agak sedikit tak nyaman. Coba kamu telepon dia, suruh dia jangan dulu datang. Sedang ada banyak keluarga di sini. Yang sedang berbicara itu adalah suami dari tante tertuanya yang bernama Rani Prameswari. Keluarga ibunya terdiri dari 3 perempuan bersaudara, ibunya merupakan anak kedua, bernama Maya Prameswari. Sedangkan satu lagi merupakan adik dari ibunya yang bernama Nita Prameswari, yang merupakan tante termudanya. Jadi bisa dibilang yang baru saja berbicara itu merupakan om tertuanya.
Ya betul itu, Kak, sambung tante termuda Damar. Lalu juga terdengar lagi suara yang berkata, kamu juga tahu, dari dulu aku sangat menyukai Damar, tapi kita pun tak menyangka ternyata anak itu akhirnya bisa berbuat tindakan melanggar hukum. Hari ini adalah hari ulang tahunku, semua anggota keluarga juga sedang berkumpul. Mendengar berita kebebasannya dari penjara memang berita yang baik, tetapi setelah dia sampai di sini, yang lainnya bagaimana bisa bergaul dengannya? Adikku, pada saat itu, terdengar suara dari seseorang yang wajahnya cukup kusut. Damar, dia pasti telah difitnah. Dia anak yang seperti apa kita semua pun sudah tahu. Dia mana mungkin bisa berbuat seperti itu. Jelek, pada saat itu, terdengar suara pintu rumah yang tiba-tiba tertutup. Lalu Tante Rani pun kembali berkata, Maya, Rudy, sebenarnya ini hanya prasangka saja. Kasus Damar itu, kami semua pun ikut terlibat. Dan kasus itu merupakan kasus yang cukup besar di kota LH. Pada saat itu kami memiliki hubungan dengan Damar dan itu membuatku kehilangan gaji dari pekerjaanku dan kamu pun tahu itu. Kepulangan Damar merupakan berita yang baik, tetapi sebaiknya kamu telepon dia dulu saja. Suruh dia untuk jangan dulu datang. Ya, dari awal kasus itu sudah cukup membuat kita malu. Lalu dari dalam terdengar sayup-sayup suara. Damar berdiri terpaku di sana, dengan wajah cemberut. Dia sudah memikirkan hal ini. Kepulangannya dia ke kota LH, apakah saudaranya maupun temannya, semuanya pasti memiliki prasangkanya masing-masing. Hanya saja dia tak habis pikir, setelah 9 tahun berlalu, prasangka itu masih terasa mendalam seperti ini. Damar itu benar-benar difitnah. Dan bahkan jika itu benar, setelah 9 tahun berlalu, apa kalian pun masih tak sudi untuk memberikannya kesempatan kedua? Ujar ayah Damar, Rudy, kamu lihat saja sikap keluarga kita, bukannya kita tak sudi, tetapi dia dari awal memang sudah berbuat salah, balas Rani. Nita pun mengerutkan dahinya berkata, Kak Maya, lebih baik segera telepon dia. Karena terutama sekarang banyak saudara-saudara kita sedang berkumpul dan jangan sampai membuat mereka tak nyaman. Begini saja, besok aku akan pergi menemuinya. Selain itu aku akan coba baik-baik menawarinya pekerjaan. Menurutmu bagaimana, Kak? Walaupun kakak merupakan seorang presdir, tetapi bukan berarti dia tak punya sedikit hak pribadi, kan? Damar yang sedang berada di luar pintu pun seketika raut wajahnya menjadi kusut saat mendengar mereka sedang berdiskusi. Tak lama kemudian, karena menuruti saran dari mereka, akhirnya ponsel Damar pun berdering. Dia menghela napasnya dan memaksakan senyum di wajahnya. Halo, ayah. Halo Damar, suara ayahnya terdengar agak lemas. Ayah, aku sepertinya hari ini tidak bisa datang ke sana. Barusan aku bertemu dengan Bagas, temanku semenjak TK dulu. Dia mengajakku untuk pergi makan bareng, dan aku tak bisa menolaknya, ujar Damar sambil tersenyum. Dia tak mau membuat ayahnya merasa tertekan. Ayahnya yang mendengar itu pun menghela napasnya lega dan berkata, ya sudah kalau begitu, setelah selesai makan kamu cepat pulangnya. Ayah juga setelah selesai makan dari sini akan segera mengajak ibumu pulang juga. Ibumu itu saat mendengar kabar kepulanganmu, dia bahagia tak kepalang. Damar menganggukkan kepalanya. Ya, ayah, kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Lalu dia pun segera menutup teleponnya. Dia melihat ke arah pintu rumah yang ada di hadapannya. Dia menghela napasnya lalu berjalan berbalik menuju lift. Setelah meninggalkan kawasan rumah tantenya, dia berjalan di sisi jalan sambil melihat suasana kota LH yang besar ini. Dia saat itu merasa menjadi asing dengan kota ini bahkan dia tak tahu sedang ada di mana. Harus bisa memanfaatkan waktu baru bisa. Kalau tidak prasangka-prasangka itu aku selalu mengelilingi mereka, ujar Damar. Dia sudah merasa bodoh amat tentang omnya dan juga anggota keluarga lainnya yang meremehkannya. Tetapi dia juga tak ingin jika kedua orang tuanya menjadi tertekan karena hal itu. Dia mencegat sebuah taksi dan berkata, pergi ke bar. Pergi ke bar yang di mana? Tanya sopir taksi itu. Terserah, cari bar yang di mana saja, ujar Damar. Sopir taksi itu pun seolah mengerti dan segera melajukan mobilnya. Setelah setengah jam berlalu, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Taksi itu pun berhenti, dan sopir itu pun sambil tersenyum menatap ke arah luar dan berkata, di sini merupakan salah satu bar terbaik yang ada di kota LH. Damar melihatnya sekilas, bar itu bernama Flow Fire Bar. Damar segera menuruni taksi dan membayar argonya, lalu berjalan masuk ke dalam bar itu. Tetapi saat itu baru saja lewat jam 7 malam, tidak terlalu banyak orang yang ada dalam bar. Damar yang sudah berada di dalam pun segera memesan tempat. Lalu dia langsung mendudukkan dirinya di sana, lalu memesan banyak bir, dan hanya sibuk meminumnya sendirian. Bersambung.